Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sesuai dengan janji Ibu, kita akan membahas tentang contoh-contoh soal ujian akhir atau semester 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, semuanya tolong disimak dan semoga ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah untuk menghadapi persiapan ujian semester akhir. Sudah siap semuanya? Kita lanjut saja ke nomor 1. Implementasi Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya adalah A. Masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merata. B. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan oleh Pancasila dan UUD 1945. C. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. D. Bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. E. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Jawabannya adalah yang A. Masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merata. Soal selanjutnya, kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman yang datang merupakan aspek Pancagatra dalam bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Sosial budaya, D. Pertahanan dan keamanan, E. Ideologi. Jawabannya adalah yang sosial budaya. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang 1945 merupakan landasan A. Ideal, B. Konstitusional, C. Visional, D. Falsafah Pancasila, E. Hukum negara. Jawabannya adalah B. Konstitusional. Soal selanjutnya, berikut ini yang merupakan tujuan dari Wawasan Nusantara adalah Wawasan Nusantara. Perlu digarisbawahi tujuan dari Wawasan Nusantara. Yang A sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi penyelenggaraan negara. B. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam aspek kehidupan. C. Sebagai acuan dalam mewujudkan kepentingan umum. D. Dijadikan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. E. Dijadikan landasan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintah. Jawabannya yang B. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam aspek kehidupan. Soal yang selanjutnya, konsepsi wawasan Nusantara aspirasinya dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini merupakan lahirnya istilah konsep wawasan Nusantara dari segi A. Ide, gagasan, dan cita-cita. B. Dasar hukum. C. Perumusan dan penetapan. D. Perumusan dan penjabaran. E. Asas negara kepulauan. Jawabannya yang tepat adalah A. Ide, gagasan, dan cita-cita. Soal berikutnya. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, konsep wawasan Nusantara berpangkal pada dasar sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah Persatuan Indonesia. Selanjutnya, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut A. Geopolitik, B. Geostrategi,
C. Wawasan Nusantara. D. Wawasan kebangsaan. E. Ketahanan nasional. Jawabannya adalah wawasan Nusantara. Soal selanjutnya. Pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu diarahkan untuk kepentingan negara. Berikut contoh usaha yang dapat memperkecil dampak akibat dari bencana alam adalah A. Atlet meraih juara nasional. B. Tim SAR yang mengevakuasi korban. C. Relawan yang mendonorkan darahnya. D. Siswa yang mengikuti upacara bendera. E. Pengiriman pasukan perdamaian ke luar negeri. Jawaban yang tepat adalah B. Tim SAR yang mengevakuasi korban. Selanjutnya, di bawah ini yang bukan merupakan peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional adalah A. Tidak membeda-bedakan keberagaman. B. Menjalankan ibadah sesuai keyakinan. C. Bersedia menjaga keutuhan negara. D. Memelihara tempat tinggal secara bersama-sama. E. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jawaban yang tepat adalah D. Memelihara tempat tinggal secara bersama-sama. Yang selanjutnya, ancaman militer yang dilakukan untuk merusak instansi yang militer atau objek vital nasional dapat membahayakan keselamatan bangsa disebut spionase, sabotase, blokade, agresi, invasi. Jawaban yang tepat adalah B. Sabotase. Selanjutnya, setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, mengarahkan keselamatan segenap bangsa disebut A. Ancaman. B. Ancaman militer. C. Ancaman non-militer. D. Ancaman luar negeri. E. Ancaman dalam negeri. Jawaban yang tepat adalah A. Ancaman. Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara kecuali. Di sini perlu digarisbawahi bahwa yang ditanyakan adalah kecuali. Yang A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran. C. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. D. Pelatihan wajib militer sejak dini. E. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Jawaban yang tepat adalah D. Pelatihan wajib militer sejak dini. Berikut merupakan contoh bela negara. A. Belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan negara. B. Mencintai kebudayaan bangsa lain yang lebih modern. C. Meremehkan suku bangsa lain. D. Menganggap budaya daerah sendiri yang paling baik. E. Selalu mencapai permasalahan dengan teman di sekolahnya. Jawaban yang benar adalah belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan negara. Oke, demikianlah beberapa soal yang insya Allah bisa membantu anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat dan tetap semangat walaupun belajar secara daring di rumah. Insya Allah jika diniatkan dengan baik akan mendapatkan hasil dan nilai yang baik. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.